Di antara gugusan Kepulauan Maluku, ada sebuah pulau kecil yang namanya pernah menggema hingga ke daratan Eropa. Pulau itu adalah Ternate, sebuah negeri rempah yang pernah membuat bangsa-bangsa besar saling berebut pengaruh demi menguasainya. Awal mula Ternate. Sejarah Ternate dimulai pada abad ke-13. Kala itu, wilayah Maluku Utara sudah dikenal sebagai satu-satunya penghasil cengkeh terbaik di dunia. Cengkeh bukan sekadar rempah, tapi komoditas mewah yang harganya di pasar Eropa bisa setara emas. Orang-orang percaya cengkeh bisa mengawetkan makanan, mengobati penyakit, hingga menjadi simbol status bangsawan. Daya tarik inilah yang membuat pedagang dari berbagai belahan dunia datang silih berganti. Kapal-kapal dari Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Jawa berlabuh di Ternate. Pulau kecil ini perlahan tumbuh menjadi pusat perdagangan internasional. Dari sini pula lahir sebuah kerajaan besar yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Ternate. Lahirnya Kesultanan Ternate. Raja pertama yang memimpin Ternate adalah Bob Mashur Malamo, seorang pemimpin yang berhasil menyatukan masyarakat setempat. Di bawah kepemimpinannya, Ternate mulai dikenal sebagai kerajaan yang kuat. Memasuki abad ke-15, datanglah pengaruh Islam ke Maluku. Para pedagang dari Arab dan Jawa menyebarkan ajaran Islam. Hingga akhirnya, agama ini diterima dan dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Sejak saat itu, Ternate berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di timur Nusantara. Masa kejayaan. Puncak kejayaan Ternate terjadi di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583. Kisahnya bermula ketika Portugis datang ke Maluku pada awal abad ke-16. Awalnya, mereka diizinkan membangun benteng di Ternate untuk berdagang. Namun, lambat laun, mereka mulai ikut campur dalam urusan politik dan bahkan membunuh Sultan Khairun pada tahun ke-1570. Kematian Sultan Khairun membangkitkan amarah rakyat Ternate. Putranya, Sultan Ba'abullah, bangkit melawan. Setelah perjuangan panjang, pada tahun 1575, Portugis akhirnya diusir dari Ternate. Sejak saat itu, Sultan Ba'abullah dikenal dengan gelar penguasa 72 pulau. Karena wilayah kekuasaannya begitu luas, meliputi Maluku, Sulawesi bagian utara, Mindanao di Filipina, hingga Papua. Di bawah kepemimpinan Ba'abullah, Ternate menjadi kerajaan maritim besar yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Perebutan bangsa Eropa. Namun, kekayaan Ternate justru mengundang bangsa asing lainnya. Setelah Portugis diusir, muncul kekuatan baru, Spanyol. Mereka menjalin hubungan dengan Tidore, rival abadi Ternate, dan membangun basis kekuatan di sana. Tak lama kemudian, Belanda datang melalui Foch pada tahun ke-1607. Dengan dalih membantu Ternate melawan Spanyol, Belanda diizinkan membangun benteng Oranye. Namun, strategi Belanda berbeda. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga memonopoli dan mengendalikan sepenuhnya perdagangan cengkeh. Dari sinilah perlahan kedaulatan Ternate mulai terkikis. Selama ratusan tahun, Kesultanan Ternate tetap ada, namun posisinya semakin terbatas. Belanda menjadikan sultan hanya sebagai simbol tradisi, sementara kekuasaan nyata berada di tangan Foch. Masa kolonial dan kemerdekaan. Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Ternate menjadi pusat administrasi Belanda di Maluku Utara. Kota Ternate dipenuhi benteng-benteng Eropa. Benteng Toluco, peninggalan Portugis. Benteng Kalamata peninggalan Spanyol, dan benteng Oranye milik Belanda. Semua benteng itu masih berdiri hingga kini menjadi saksi bisu perebutan rempah dunia. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, Ternate bergabung sebagai bagian dari Republik. Kesultanan Ternate tidak lagi memegang kendali politik, namun tetap dihormati sebagai penjaga adat, budaya, dan sejarah. Hingga kini, Kesultanan masih berdiri sebagai simbol kebanggaan masyarakat Maluku Utara. Warisan abadi. Ternate hari ini bukan hanya sebuah kota kecil di timur Indonesia, tapi juga penyimpan warisan sejarah besar Nusantara. Masjid Sultan Ternate, salah satu masjid tertua di Indonesia. Benteng-benteng peninggalan bangsa Eropa yang penuh cerita perjuangan. Tradisi adat kesultanan yang masih dijaga dengan baik. Dan tentu saja, kisah tentang cengkeh yang pernah menjadikan Ternate pusat perdagangan dunia. Itulah sejarah panjang Ternate, sebuah negeri kecil yang pernah membuat dunia bertekuk lutut demi rempah. Dari kejayaan kesultanan hingga perebutan bangsa asing,
Ternate tetap dikenang sebagai mutiara dari timur. Saksi bisu betapa pentingnya Nusantara dalam peta sejarah dunia.